Saya izin dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, malam hari ini buat teman-teman P3K ya, ini dua materi terakhir sebelum bimbel ini, batch ini berakhir. Iya Kak, ini untuk kelas P3K ya. Ini dikhususkan materi tambahan buat teman-teman yang P3K. Jadi izin ya teman-teman, saya izin bagaimana suara saya? Sudah aman? Ini teman-teman semua hanya berempat malam hari ini, tapi tidak mengapa. Karena mungkin teman-teman P3K yang ada di grup itu cuman sedikit, tapi nggak apa ya. Nah, saya sebelum masuk materi, sebelumnya saya izin perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Tirta Noviana. Saat ini bekerja di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian nama panggilan Tirta ya. Silakan teman-teman kalau di grup panggil aja Kak Tirta. Kemudian saya lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa tahun 2019. Kemudian asalnya dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Yaitu perkenalan singkat dari saya untuk teman-teman malam hari ini. Walaupun waktu Zoom kelas pertama ya, saya tidak sempat hadir karena mengisi juga di kelas sebelah. Jadi malam hari ini saya izin perkenalan terlebih dahulu ya. Saya ini P3K ya teman-teman, P3K penyuluh pertanian yang tahun 2000 formasi 2022 lulusnya, tapi eh, terangkat di tahun 2023 seperti itu ya. Di sini teman-teman yang ada nih, ada dari Makassar ya tadi ya, ada juga dari Aceh dan dari mana tadi itu Jawa Timur ya. Nah, nah, sebelum kita masuk materi, ini saya memberikan sedikit motivasi buat teman-teman semua sebelum belajar bersama saya. Semoga eh, kita belajar malam hari ini semangatnya lebih lebih baik lagi, lebih yang lebih-lebih lagi ya, supaya bisa memahami materi dengan baik. Nah, di sini tidak masalah Anda cerdas atau tidak, berbakat atau tidak, keturunan kaya atau tidak, tapi begitu matahari terbit, Anda harus bergerak cepat. Nah, saya ini memberikan semangat buat teman-teman semua, bangun kepercayaan diri dalam diri teman-teman, bahwa teman-teman itu bisa menjadi ASN tahun ini dengan cara apa? Dengan cara teman-teman belajar, kemudian konsisten, fokus, banyak berdoa, terus jangan menunda-nunda, kemudian evaluasi diri teman-teman semua, apa yang perlu saya evaluasi karena teman-teman semua waktu tes teman-teman itu sudah semakin dekat ya. Tes tes P3K tahap 1 itu sudah mulai, jadi teman-teman semua harus lebih belajarnya lebih ditambah lagi karena dua kelas terakhir untuk di batch PMHP ini ya. Nah, ini ada nantinya ya, kita ada pembelajaran dulu. Kita harus tahu materi sosiokultural itu yang seperti apa. Ada beberapa poin, ada beberapa subtema dari sosiokultural. Kemudian kita akan bedah soal juga. Bedah soalnya itu nggak banyak ya, hanya 10 soal saja. Kemudian nanti terakhir kita kuis di 50 soal. Jadi silahkan teman-teman nanti dikerjakan, dikerjakan semuanya, baik baik malam ini maupun besok itu bisa diulang-ulang. Nah, untuk sistem ya, sistem penilaiannya ini bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman sudah punya gambaran berapa skor yang harus
saya capai untuk tes kali ini. Jadi ini untuk gambaran kepada teman-teman semua untuk seleksi kompetensi teknis, yaitu jurusan dari teman-teman semua itu ya PMHP. Itu ada 90 soal untuk soal teknis, kemudian ada manajerial itu 25, dan sosiokultural itu hanya 20 soal saja teman-teman, nggak banyak kalau di sosiokultural. Kemudian ada wawancara itu 10 nomor. Nah ini beberapa ya. Kalau untuk Mansoswan sendiri, manajer sosiokultural wawancara itu hanya 4 opsi saja, teman-teman. Hanya 4 opsi, berbeda dengan untuk teknisnya sendiri. Nah, sini satu catatan buat teman-teman juga bahwa jangan pernah terkecoh oleh waktu. Ingat, manajemen waktu teman-teman dalam mengerjakan soal itu harus teman-teman pertimbangkan dengan durasi waktu pengerjaan teman-teman semua. Karena di sini ada hanya 130 menit saja yang dialokasikan kepada teman-teman semua dan harus menjawab 145 soal. Jadi tidak cukup satu soal itu tidak cukup 1 menit ya. Jadi hanya di kisaran 50 detik, 40 detik. Jadi teman-teman kecepatan membaca teman-teman dan memahami soal itu harus dilatih ya, terutama untuk soal-soal yang pastinya yang paling berpengaruh nanti dinilai teman-teman itu soal teknis ya, seperti itu ya. Karena ini ada 90 soal dan sangat mempengaruhi nilai teman-teman semua. Tapi jangan lupa juga untuk soal Mansoswan itu tidak ada soal yang salah, dia hanya diberikan nilai tertinggi dan terendah saja. Jadi sebisa mungkin jangan pernah mengosongkan satu soal pun, harus bisa teman-teman jawab ya. Nah, ini ada nanti ya, ada kepekaan terhadap untuk sub materi dari sosiokultural, teman-teman. Ini ada kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga kemampuan berhubungan sosial, dan juga ada empati. Jadi hanya 4 sub tema saja. Jadi tidak banyak-banyak ya, tapi semoga mm, bisalah nanti dikerjakan dengan baik soal-soalnya nanti. Nah, ini untuk sosiokultural itu yang seperti apa, Kak? Nah, sosiokultural itu ini untuk menilai bagaimana pengetahuan dan sikap kita, teman-teman, yang terkait ketika kita berinteraksi dengan masyarakat yang majemuknya. Masyarakat yang majemuk itu yang seperti apa? Yaitu yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersamaan dalam satu wilayah, tetapi mereka punya banyak perbedaan di dalamnya. Ada keberagaman di dalamnya. Ada perbedaan baik itu dari sukunya, kemudian ada dari agamanya, kemudian perilakunya juga masuk ya. Kemudian etika mereka, kemudian moral-moral dan nilai-nilai, apapun itu yang perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, di situ kita dituntut untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka, bisa menyelesaikan diri dengan mereka, bisa bersosialisasi dengan mereka, bisa eh, bermasyarakat atau berbaur dengan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa, seperti itu ya. Kalau sosial kultural ya berarti harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat, harus bisa berinteraksi ya dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu inti dari apa itu sosiokultural, bersosialisasi dengan banyak orang ya. Karena eh, kita ya sebagai ASN, teman-teman ini calon-calon ASN harus punya sikap dan peran yang nantinya bisa menghadapi karakter dari setiap masyarakat itu. Karena kita sebagai seorang ASN adalah pelayan masyarakat. Ya, yang itu yang harus kita tanamkan dalam saat mengerjakan soal. Saya ini seorang ASN, pelayan masyarakat. Jadi karakter-karakter dari masyarakat itu saya harus bisa pahami agar apa tujuan dari pekerjaan kita ini eh, itu bisa tercapai. Kemudian lanjut, nah ini kita masuk ke
subtema yang pertama. Ini ada kepekaan terhadap keberagaman. Nah, kepekaan terhadap keberagaman ini apa? Adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang menyatukan negara menjadi harmonis. Nah, nantinya ini manfaatnya itu membiasakan masyarakat untuk hidup rukun. Kemudian jiwa nasionalismenya yang akan tinggi. Kemudian lebih menghargai perbedaan karakter kemudian antar anggota masyarakat dan lebih menyadari perbedaan agar cinta tanah air. Nah, keberagaman itu penting untuk dipahami terlebih dahulu, teman-teman, ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Keberagaman itu suatu kondisi di mana masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Nah, perbedaan ini itu bisa berupa yang tadi ya, sukunya, kemudian agamanya, keyakinannya, ideologinya, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman menjadi cerminan variasi keberagaman individu hingga kelompok yang ada di dalamnya. Nah, selain itu ya teman-teman ya, keberagaman itu merupakan salah satu fenomena alamiah. Jadi fenomena alamiah yang hadir di masyarakat yang tidak terbentuk karena diada-adakan, soalnya bukan diadakan. Itu ada sesuatu yang alamiah yang terjadi di tengah masyarakat. Karena keberagaman itu bisa memperkaya kita dan membuat nih hidup manusia lebih bervariasi. Nah, karena keberagaman adalah hal yang penting untuk dipahami. Dengan memahami keberagaman nih kehidupan sehari-hari kita ini bisa jadi rukun dan penuh dengan toleransi ya. Seperti itu. Kemudian ini ya, yang ini bagaimana eh, keberagaman itu soal kepekaan terhadap keberagaman itu yang ada di soal bagaimana kita harus bersikap ya. Nih yang pertama, mampu memahami dan menerima peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Nah, di sini harus ketika ada dipersoalkan di dalam soal itu baik itu perbedaan apapun itu ya, ya kita harus bisa menerima, harus memahami, tidak menutup diri, istilahnya seperti itu, tidak menutup diri ketika dihadapkan pada soal tersebut. Kemudian kita harus peka nih, peka ketika ada perbedaan dalam masyarakat tersebut atau perbedaan-perbedaan pandangan ataupun perbedaan agama yang dianut oleh salah satu warga masyarakat. Jadi kita harus bisa memahami, mereka harus peka bahwa agama yang mereka anut itu mereka sedang beribadah. Jadi kita harus memahami uh, ketika mereka sedang beribadah. Misalnya contohnya ya, ketika di agama Hindu ya lagi merayakan hari raya mereka atau biasanya itu hari raya Nyepi ya, Nyepi. Nah, kita harus hargai mereka ya tidak melakukan keributan-keributan yang mana itu tidak disarankan dalam agama mereka seperti itu. Kemudian yang kedua terbuka, ingin belajar tentang perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Nah, pastinya tidak menutup diri, sama tadi ya tidak menutup diri, kita mau belajar ya ketika teman-temannya ditempatkan di suatu daerah di mana daerah tersebut punya suatu kebiasaan atau punya adat ya, adat di daerah tersebut ya kita harus bisa terbuka, kita harus bisa belajar dari masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengan kita ya. Nah, ini rata-rata terjadi di soal ya, teman-teman. Di soal itu tentang di apa di suatu kelompok atau kelompok kerja ya, ini rata-rata di kelompok kerja yang mana kita dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, apakah kita mampu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Nah, di sini pastinya kita harus mampu ya kita ketika ada perbedaan dalam suatu kelompok tersebut.
Kemudian untuk subtema yang kedua, ini dari sosiokultural teman-teman, ada kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, ini persatuan bertujuan untuk menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi, setiap warga negara Indonesia tentu telah mengetahui bahwa negara ini memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Nah, ini nantinya kita harus menghindari konflik dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Nah, sini ya, kemudian persatuan digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dan tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber masalah. Jadi, jangan sampai konflik-konflik yang nantinya teman-teman temukan di dalam soal, ya, itu teman-teman harus bisa menghindari konflik tersebut. Tapi, menghindari konflik bukan berarti kita tidak turut andil untuk bisa menyelesaikan masalah dalam eh, kelompok tersebut. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah, tapi mengesampingkan perbedaan yang ada. Jadi tidak membawa perbedaan itu sebagai suatu sumber permasalahan, ya. Nah, untuk soalnya bagaimana kita harus bersikap tentang keberagaman, pentingnya persatuan ini. Yang pertama, harus bisa menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua, mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, kemudian suku, gender ini berarti laki-laki dan perempuan ya, kemudian sosial ekonomi dan preferensi politik dan untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan. Kemudian mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, kemudian agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik. Nah, ini mampu membuat program-program yang mengakomodasi, berarti program-program yang nantinya bisa tambah memperkuat ya, memperkuat persatuan yang ada di dalam masyarakat tersebut atau yang ada di dalam kelompok kerja ya. Contohnya kalau yang di masyarakat itu rata-rata untuk mempererat persatuan atau kekeluargaan yang ada di masyarakat tersebut ya, diadakan lomba 17-an. Nah, itu bisa sama-sama lebih memperkuat orang-orang yang ada di desa tersebut untuk bisa berbaur satu sama lain ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ada dinamakan kemampuan berhubungan sosial. Nah, kalau kemampuan berhubungan sosial ya pastinya kemampuan berkomunikasi ya. Kalau sosial berarti harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang ya. Kemudian bekerja sama dan berpartisipasi, disiplin serta mampu memecahkan masalah. Nah, keterampilan hubungan sosial ini teman-teman ya merupakan bagian yang tidak bagian penting dari hidup manusia karena kan kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya. Jadi harus bisa eh, menampilkan keterampilan di mana eh, kita ini berbeda dengan orang lain karena hal itu dipengaruhi oleh pengalaman dari dirinya dan latihan yang diperoleh dari situasi yang dihadapi. Nah, semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, ya, semakin banyak pengalaman-pengalaman kita, banyak informasi-informasi yang akan kita dapatkan. Tapi bagaimana kalau yang introvert ya, kalau introvert yang di dalam soalnya, kalau seorang introvert ya berarti dia harus mampu untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang, tidak menutup diri di dalamnya, tidak menutup diri dan tidak menuruti keinginannya sendiri karena harus mampu untuk berbaur dengan banyak orang, harus bisa berbaur dengan kelompok yang dia ada di dalamnya. Nah, ini untuk poin-poin dari bentar, kemampuan berhubungan sosial. Ini yang pertama, menampilkan sikap
dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian menekankan persamaan dan kesatuan ya. Kemudian yang kedua ada membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja dan pemangku kepentingan. Mampu membangun ya. Pastinya ketika kita mampu bersosialisasi dengan baik, ya hubungan kerja baik itu dari atasan kita maupun bawahan ya, itu pasti akan lebih baik lagi, akan apa ya, menghilangkan gap di antara kita dan atasan. Kalau kemampuan kita untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan atasan itu pasti akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, bersikap tenang. Ya, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditumbuhkan oleh perbedaan latar belakang. Dan jangan sampai ya, di soal itu rata-rata dihadapkan dengan berbagai konflik, teman-teman. Nah, jadi kalau dihadapkan dengan berbagai macam konflik, ya, ini yang harus teman-teman pilih, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa tenang ya dalam menghadapi konflik tersebut. Nah, nantinya dalam penyelesaian konflik itu kita punya solusi, kita ada jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam soal ya. Nah, yang terakhir itu ada empati, teman-teman. Nah, empati itu ya untuk subtema kita yang terakhir ada empati. Tadi kan ada kemampuan berhubungan sosial, ada pentingnya keberagaman dan pentingnya persatuan. Nah, ini yang terakhir ya, ada empati, ada yang dinamakan empati. Nah, empati ini kemampuan kita untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, kita dituntut ini harus bisa memahami perasaan orang lain seperti itu ya. Karena merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman pahami mengenai empati. Nah, empati ini bisa dikatakan apa yang orang lain rasakan, kita juga rasakan. Ketika orang lain sedih, kita juga ikut bersedih. Ya, seperti itu empati, teman-teman. Ya, empati itu lebih mendalam lagi dibanding dengan simpati. Kalau simpati itu hanya merasa iba saja, tapi kalau empati ini eh, kita merasakan apa yang mereka rasakan dan kita menyelesaikan masalah dari orang tersebut. Kita punya solusi atau bisa menjadi pendengar dari mereka, ya. Nah, kalau di empati yang ini teman-teman menjadi yang pertama menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian di mana ya empati ini itu bisa merasakan pikiran, perasaan dan atau keadaan yang sama dengan orang lain, kemudian akan bertindak untuk menolongnya, penting untuk menjalin relasi dengan orang lainnya. Jadi ada penyelesaian yang kita lakukan, ada solusi yang kita berikan kepada orang orang tersebut ketika menghadapi suatu permasalahan. Misalnya contohnya ya, ketika teman kita lagi sakit ya, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menjenguk atau eh, menjenguk dia ketika sakit. Kemudian ketika ada orang yang terkena musibah, ya pasti kita kan karena empat yang ada dalam diri kita, bersedih, kita bersedih, kita merasakan apa yang mereka rasakan, kemudian kita melakukan tindakan yang seperti apa ya kita berikan bantuan-bantuan agar mereka bisa tertolong atau permasalahan yang ada pada mereka itu bisa eh, diselesaikan dengan baik dengan cara memberikan bantuan ya. Nah, ini untuk tips dari saya teman-teman ya untuk materi sosiokultural. Yang pertama,
teman-teman harus pahami konsep dari subtemanya dulu. Nah, harus paham nih yang mana sih empati, yang mana kemampuan berhubungan sosial, yang mana keberagaman, ya, yang mana persatuan. Pasti itu sangat mudah teman-teman untuk bedakan, ya, karena hanya 4 subtema saja. Kemudian cari tahu di soal kita sebagai apa. Nah, di soal itu ada banyak macam profesi yang diberikan teman. Misalnya ada sebagai pimpinan, ataukah sebagai seorang tenaga kesehatan, ataukah sebagai seorang penyuluh pertanian, ya, seperti itu. Jadi cari tahu cari tahu masalahnya apa, kemudian selesaikan masalah tersebut berdasarkan posisi atau wewenang yang ada melekat pada diri kita. Kemudian pilih jawaban yang paling baik dan bisa menyelesaikan semua masalah berdasarkan wewenang. Jadi harus punya solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nah, ini ada soal mengenai skala Likert, teman-teman. Nah, skala Likert ini itu opsi jawabannya hanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi hanya seperti itu opsi-opsi jawabannya, teman-teman. Jadi kalau untuk soal skala Likert itu ini 4 eh, yang mudah teman-teman lihat agar nantinya bisa menjawab soal skala Likert. Karena berdasarkan pengalaman saya, itu soal skala Likert itu ada dulu keluar, tapi teman-teman yang sudah tes tahun kemarin, itu tahun 2024 ya, itu katanya soal skala Likert itu tidak ada keluar, tapi kami di sini mengantisipasi jangan sampai nanti soal skala Likert itu ada lagi keluar. Jadi untuk berjaga-jaga, ya, teman-teman harus tahu pola soal skala Likert. Yang pertama nih, jika pernyataan soal bernilai positif dan respon bernilai positif, maka pilih jawaban sangat setuju. Kalau jika pernyataan soal bernilai negatif dan respon bernilai positif, maka pilih jawaban sangat setuju. Jika pernyataan soal bernilai negatif dan respon bernilai negatif juga, maka pilih jawaban sangat tidak setuju. Dan jika pernyataan soal bernilai positif dan respon bernilai negatif, maka pilih jawaban sangat tidak setuju. Nah, ini 4 eh, trik dari kami untuk menjawab soal skala Likert. Namun, untuk lebih memudahkan teman-teman semua, teman-teman hanya perlu ingat, ya, responnya seperti apa. Respon dari pernyataan yang diberikan di dalam soal. Walaupun pernyataannya itu negatif, teman-teman semua, kalau responnya itu positif, ya, jadi teman-teman pilih jawaban sangat setuju. Tapi kalau responnya bernilai negatif, itu pilih jawaban sangat tidak setuju. Walaupun pernyataannya positif, ya, teman-teman semua. Jadi ingat responnya saja. Kalau respon positif, maka pilih jawaban sangat setuju. Kalau respon negatif, pilih jawaban sangat tidak setuju. Oke, seperti itu, teman-teman semua. Sangat mudah untuk soal skala Likert sebenarnya, ya. Oke, teman-teman yang bertiga malam hari ini ada Kak Sekina Jawas, ada Kak Hayatun Nisa, kemudian ada Kak Edi Prianto. Gimana? Kita lanjut ke bedah soal malam hari ini, teman-teman. Kalau teman-teman yang bertiga sudah siap, oke, sudah siap Kak Sakina. Baiklah. Oke, kita lanjut ya. Soal yang pertama. Andi adalah seorang dokter yang ditempatkan di rumah sakit yang berada di daerah konflik antar agama. Kebetulan, konflik tersebut melibatkan agama yang Andi anut dengan agama mayoritas di daerah tersebut. Andi juga terkadang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah dan tekanan dari kelompok agama Andi sendiri
untuk membela agamanya. Sikap Andi sebaiknya adalah, nih, teman-teman lihat, silahkan jawaban dari teman-teman semua dijawab di kolom komentar. Karena kita hanya bertiga saja malam hari ini. Jawab, ini teman-teman yang bertiga eh, pilih formasi di mana, Kak? Sambil kita ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Udah ada jadwalnya, jadwal untuk tes P3K-nya, Kak? Di situ bener tanggal 6. Duh, udah deket. Tanggal 3 hari lagi. Oke, semangat Kak Sakinah. Nah, kelas PMHP udah selesai. Insya Allah kakak siap untuk tes tanggal 6. Aduh, semangat Kak. 6. Oke. Oke, semangat aja ya. Semoga teman-teman nih yang bertiga ini lulus. Amin. Oke, langsung saja ya kita lihat opsi jawabannya. Jadi, di sini Adi ini adalah seorang dokter yang mana dia ini ditempatkan di daerah yang mayoritas, dia ini seorang minoritas ya, minoritas di antara orang-orang mayoritas ya. Dan di sini Andi merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah yang ada di daerah tersebut. Nah, bagaimanakah dia bersikap karena Andi ini adalah seorang tenaga medis. Kita mulai dari bawah. Kita lihat yang D, teman-teman. Meminta kepada pemerintah melalui atasan untuk berlaku adil terhadap kepentingan kelompok yang Andi adun. Nah, kalau yang D ini, dia mengadvokasi, ya. Mengadvokasi berarti dia membela, ya. Membela kemudian untuk mendapatkan keadilan, ya, membela diri untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Dan ini langkah yang sebenarnya konstruktif asalkan dilakukan dengan cara yang tidak mengorbankan profesionalisme. Ya, ini yang D ini positif, teman-teman. Kita simpan dulu. Kemudian kita lihat yang di C, mendukung dan membela kelompok agama anti untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau di sini C ini sudah kelihatan sekali ya, ya, kelihatan sekali. Di sini pergi memihak kepada kelompoknya, ya. Ini mendukung dan membela kelompok agama Andi. Sini padahal kalau sebagai seorang pelayan masyarakat itu tidak boleh untuk harus bisa netral ya di sini. Yang C ini eh, kita tinggalkan ya. Kemudian yang B, memberikan layanan medis hanya kepada kelompok Andi karena mereka tidak diperlakukan adil oleh pemerintah. Nah, apakah kita harus pilih-pilih? Pilih-pilih berarti di sini Andi melakukan diskriminasi, ya. Yang B kita tinggalkan. Kemudian kita lihat yang di A, bersikap tidak memihak kepentingan kelompok manapun. Kemudian memberikan layanan medis yang tidak diskriminatif. Nah, sini sikap yang paling sesuai, teman-teman, ya, dengan etika profesi medis yang mana menekankan kepentingan untuk pentingnya merawat semua pasien tanpa memandang latar belakang dari pasien tersebut, ya. Yang mana yang paling baik antara A dan atau D. Nah, yang paling baik itu yang A ya, teman-teman semua, karena situ tidak membeda-bedakan agamanya dan agama orang lain, dan dia memberikan pelayanan medis yang profesional, ya. Oke, untuk nomor 1 jawabannya ada di A, teman-teman. Kemudian soal nomor 2. Saat orientasi calon PPPK, Nindi memiliki banyak teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Salah satunya adalah Nia. Ketika Nia berbincang dengan teman-temannya, ia menggunakan bahasa Indonesia dengan nada daerah asalnya, sehingga ia mendapatkan ejekan dari teman lainnya. Bagaimanakah sikap Nindi? Nah, Nindi di sini sebagai seorang sahabat, ya, sahabatnya ini mendapatkan ejekan dari teman-temannya saat orientasi. Apakah yang harus Nindi lakukan? Silakan jawabannya, teman-teman. Oke, yang pertama dijawab oleh Kak Hayatun Nisa. Kita mulai dari atas lagi ya. Kita lihat yang di A, menegur dengan cara memberitahu teman-temannya bahwa sikap tersebut tidaklah baik. Ini sikap yang paling sesuai ya dalam etika ya. Sikap yang paling uh, sesuai ya. Karena di sini Nindi membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Kemudian kita lihat yang di B, menyalahkan teman-temannya karena sudah mengejeknya. Ini menyalahkan berarti membuat permasalahan lagi. Padahal kita di sini ingin menyelesaikan masalah. Ya, yang B ini kita tinggalkan teman-teman. Kemudian kita lihat yang C, membiarkan teman-temannya mengejek Nia karena itu bukanlah urusannya. Berarti ini negatif karena kita lihat tidak mau membantu temannya. Kemudian dia punya sikap acuh tak acuh, ya. Padahal kalau sebagai seorang teman harus bisa membantu sama satu sama lain. Kita tinggalkan yang di C. Kemudian kita lihat yang di D, memberitahu kepada panitia karena sudah mengejeknya. Ini melapor kepada panitia bisa bisa ya, bisa menjadi langkah yang eh, diambil jika eh, ejekan itu terus berlanjut ya, tidak ada perubahan dari orang tersebut ketika kita sudah memberikan peringatan ya. Tapi yang mana A atau D, teman-teman? Yang mana yang paling baik nih? Ya, yang paling baik yang harus kita tegur terlebih dahulu dengan cara memberitahu teman-teman kita bahwa sikap itu tidaklah baik. Jadi kita nasihati terlebih dahulu ya. Nah, di sini eh, kalau yang D ini, jika di soalnya dikatakan bahwa sudah ditegur beberapa kali, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau D ini jawaban yang paling nilai tinggi kalau di soal sudah diperingatkan, tapi tetap dilakukan. Ya, D ini adalah langkah yang paling baik yang harus kita ambil jika terjadi hal seperti itu. Jangan cara memberitahu kepada panitia karena sudah mengejeknya. Berarti ada pihak kedua yang harus kita libatkan. Kemudian yang ketiga, teman-teman. Soal nomor 3. Dian adalah mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman yang sekarang kuliah di universitas ternama di ibu kota. Ia bergabung dalam kelompok studi yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang. Dian seringkali kesulitan memahami tugas-tugas kelompoknya sehingga kinerjanya kurang optimal. Apa yang seharusnya dilakukan Bayu sebagai ketua kelompok? Oke, silakan jawabannya, teman-teman. Kak Sakina, oke. Ya.
Jawabannya yang di C. Apakah benar yang di C? Oke, langsung saja kita mulai dari A. Kita lihat yang di A, mengumpulkan informasi tentang budaya Dian agar dapat memahami latar belakangnya dan membantu beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke, kita simpan yang dia ini lumayan positif. Ini mengumpulkan informasi. Kemudian kita lihat yang di B, mendorong Dian untuk berkinerja sebaik mungkin seperti anggota kelompok lainnya demi mencapai tujuan kelompok studi. Sini mendorong Dian itu penting ya, tapi pendekatan ini bisa terasa menekan ya jika tidak disertai dengan dukungan dan pemahaman terhadap kesulitannya. Jadi yang harus ditahu dulu kesulitan apa sih yang sedang dihadapi si Dian. Jangan mendorong, padahal ini orang yang baru mau belajar. Ya. Kita lihat yang di C, melakukan diskusi dengan anggota kelompok yang lain untuk mencari cara membantu Dian agar lebih mudah memahami tugas kelompoknya. Ini positif, teman-teman, yang di C. Kita simpan dulu. Kita lihat yang D, bertanya kepada teman yang lebih mengenal Dian mengenai latar belakang dan kebiasaan di daerah asalnya. Nah, ini yang D, ini juga memberikan wawasan tambahan, tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara yang ini cara yang eh, agak lebih sensitif ya, karena di sini kita sebagai seorang ketua harus bisa mengetahui, bisa menghormati privasi dari anggota-anggota kita. Nah, sini yang tadi yang kita simpan ada A dan C ya teman-teman. Tapi yang mana yang lebih baik, yang mana yang nilainya yang paling tinggi, ya, yang ketika dihadapkan dengan anggota kelompok yang seperti ini, ya dalam suatu kelompok yang paling terpenting yang harus kita lakukan adalah diskusi teman-teman. Diskusi dengan teman kelompok lain dengan mencari cara membantu Dian agar lebih mudah memahami tugas kelompoknya. Ini langkah yang paling baik yang bisa dilakukan karena melibatkan seluruh anggota kelompok ya untuk mencarikan solusi terbaik apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ya permasalahan yang sedang dialami oleh salah satu anggota kelompok ya. Jadi nomor 3 jawabannya ada di C ya. Kemudian nomor 4 nih ke bawah nih. Bima seorang anggota BRIMOB yang hari ini sedang melakukan pengamanan jalannya demonstrasi di depan kantor wali kota. Para demonstran melakukan protes dengan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Awalnya demo berjalan lancar, namun beberapa saat seorang demonstran melakukan aksi pembakaran pada gambar Pancasila dalam bentuk foto, kemudian membakar bendera merah putih dan membakar ban bekas. Sikap yang akan dilakukan oleh Bima adalah apa nih teman-teman? Karena Bima ini adalah seorang anggota kepolisian yang sedang mengamankan demo. Ini kita lihat kita lihat opsi jawabannya dari yang bawah dulu deh. Yang pertama, melihat saja sebagai upaya menyuarakan pendapat. Nah, ini merugikan masa sebagai seorang anggota kepolisian hanya melihat saja. Ini responnya saja kurang meyakinkan ya. Memang negatif sih responnya teman. Ini hanya melihat saja, padahal kita disuruh mengamankan di sini sebagai seorang anggota kepolisian. Ini yang D tidak ya, ini negatif ya teman-teman. Yang D ini kita lihat yang C berupaya untuk mengawasi jalannya demonstran agar tetap tertib dan lancar. Ini eh, ini positif ya, tapi
harus diimbangi dengan respon yang terjadi pada saat itu juga. Apakah ketika ada apa ya, aksi demonstran yang kita bisa katakan anarkis ya, harus kita memberikan upaya-upaya terbaik, tapi eh, upaya terbaik terlebih lagi ketika dalam eh, demonstrasi itu terjadi pembakaran ya. Kita di sini dituntut apa yang harus kita lakukan lebih cepat agar eh, pembakaran itu tidak menyebar luas ke mana-mana ya. Ini yang C ini eh, kita tinggalkan. Kemudian kita lihat yang di B, meminta demonstran untuk memadamkan pada barang yang telah dibakar. Apakah demonstran mau untuk memadamkan memadamkan api pada apa yang mereka bakar sendiri? Itu tidak ya, kurang kondusif ya, teman-teman. Tidak tepat waktunya. Kemudian kita lihat yang di A, memadamkan barang yang dibakar sesegera mungkin dari demonstran dan mengamankan tersangka. Ini yang A ya. Ini tindakan yang merupakan respon langsung untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga keamanan serta ketertiban. Jadi kalau di dalam soal ada terjadi eh, kegiatan yang anarkis ya, bisa saya katakan seperti itu. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan sesegera mungkin untuk mencegah kegiatan anarkisme tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya ada di yang mana nih? Yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. UKM Seni Edelweiss adalah salah satu UKM yang populer di sebuah kampus negeri. UKM ini terdapat eh, dominasi anggota tim yang berada satu jurusan tertentu. Salah satu anggota tim memiliki sikap kurang kooperatif dan sering menimbulkan ketegangan di antara anggota. Anggota tim ini juga berasal dari jurusan yang sama. Bagaimanakah sikap Anda sebagai anggota tim? Ini apakah A memahami bahwa sikap kurang kooperatif seorang tim adalah masalah pribadi yang tidak terkait dengan faktor jurusan, ataukah B mengingatkan anggota tim lainnya untuk tetap bersikap objektif dan menghargai setiap individu tanpa memandang asal jurusan, ataukah C menyadari bahwa sikap kurang kooperatif hanya dimiliki oleh sebagian anggota tim dari jurusan tersebut, tidak mencerminkan semua individu dalam jurusan tersebut, ataukah D mengurangi interaksi lebih lanjut dengan semua anggota tim yang berasal dari jurusan tersebut karena diasumsikan sikap kurang kooperatif itu berasal dari budaya jurusan. Silakan teman-teman jawabannya. Ini eh, ya, dalam satu UKM itu didominasi oleh salah satu jurusan. Kita katakanlah salah satu jurusan yang paling populer di situ. Namun salah satu anggota dari UKM ini yang mana anggotanya itu berasal dari jurusan yang didominasi dalam UKM tersebut. Ini sering punya sikap yang kurang kooperatif dan menimbulkan ketegangan di antara anggota. Jadi bagaimanakah eh, kita bersikap sebagai seorang anggota tim? Ya, kita lihat yang adul deh. Memahami bahwa sikap kurang kooperatif eh, seorang sikap kurang kooperatif seorang tim adalah masalah pribadi yang tidak terkait dengan faktor jurusan. Nah, ini eh, ataukah yang B mengingatkan anggota tim lainnya untuk tetap bersikap objektif dan menghargai setiap individu tanpa memandang asal jurusan. Nah, ini kita punya langkah awal ya, langkah awal yang
positif yang kita ambil untuk bagaimana ya dalam satu organisasi tersebut kita menciptakan suasana kerja yang sehat dalam satu tim. Ya, sini kita punya mengambil tindakan mengingatkan. Ya. Kemudian kita lihat yang C, menyadari bahwa sikap kurang kooperatif hanya oleh sebagian anggota tim dari jurusan tersebut, tidak mencerminkan semua individu dari jurusan tersebut. Sini yang C juga ini, memahami masalah, ini tidak mewakili seluruh anggota atau jurusan, membantu untuk menghindari generalisasi dan prasangka. Kemudian kita lihat yang D, mengurangi interaksi lebih lanjut dengan semua anggota tim yang berasal dari jurusan tersebut karena diasumsikan sikap kurang kooperatif berasal dari budaya jurusan. Apakah seperti itu? Diasumsikan, ya. Ini pendekatan yang kurang konstruktif dan dapat memperburuk situasi sebenarnya, teman-teman. Memperburuk situasi dan dengan menciptakan pemisah, ya. Mana yang paling baik nih teman-teman? Yang tentunya ada di yang B, ya, mengingatkan anggota tim lainnya untuk tetap bersikap objektif. Jadi langkah paling awal yang harus kita lakukan adalah mengingatkan kepada anggota tim lainnya. Jadi jawaban nomor 5 ada di B, ya. Kemudian, aduh ini ketutup ya. Nomor 6, uh, nomor 6. Nina dan Andini adalah mahasiswa yang tinggal di asrama yang bersebelahan. Mereka sering memicu konflik setiap terjadi perselisihan antar penghuni dua asrama tersebut. Konflik antar asrama tersebut menimbulkan kerugian, baik material maupun emosional. Sebagai mahasiswa yang juga tinggal di asrama tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ketika terjadi konflik, apa yang harus kita lakukan nih? Sangat mudah sebenarnya teman-teman. Kalau terjadi konflik, apa yang tindakan yang paling baik yang harus kita lakukan? Oke. Ini karena hanya dua yang sering menjawab. Oke, ya. Kita lihat semua opsi jawabannya. Saya yang A. Saya merasa menyelesaikan masalah konflik antar asrama harus dimulai dari keinginan para penghuni. Itu baik juga, ya. Mengakui bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan semua pihak, melibatkan semua pihak itu sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang baik. Nah, kita simpan dulu, kemudian kita lihat yang B, melakukan mediasi dalam masalah ini. Ya, ini mediasi ini langkah yang paling efektif ya teman-teman untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan dapat membantu menemukan solusi. Jadi kita menjadi orang ketiga di antara dua orang yang sedang berseteru ini. Ya. Pihak ketiga yang mana kita menjadi seorang mediator dalamnya. Jadi melakukan mediasi dalam masalah ini. Ya. Kemudian kita lihat yang C, apakah lebih baik lagi daripada yang B? Meminta pengurus asrama untuk melibatkan warga sekitar dalam menjaga keamanan dan stabilitas asrama. Ini sebenarnya penting, namun dalam internalnya dulu deh, harus bisa menyelesaikan masalah ketika itu ada masalah, ya, dengan melibatkan orang lain dulu. Jadi dalam suatu organisasi harus mampu menyelesaikan internal dulu tanpa melibatkan orang-orang yang ada di luar, ya. Kemudian kita lihat yang D, tidak bosan mengingatkan Nina dan Andini mengenai pentingnya perdamaian antar penghuni asrama. Ini pengingat itu penting dalam menciptakan dan mengurangi ketegangan. Tapi mengingatkan ini ketika baiknya dilakukan kalau sedang tidak terjadi perseteruan antara kedua belah pihak. Nah, itu bisa dilakukan ya, teman-teman. Namun di sini lagi berseteru. Berseteru berarti harus menjadi seorang mediator ya, yang paling baik ya. B ya. Nomor 6,
Jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi melakukan mediasi dalam masalah ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Salah seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswa yang harus diselesaikan secara berkelompok. Namun, ini adalah seorang mahasiswa yang tidak mudah untuk berbaur dengan teman sekelasnya karena ia merasa nyaman ketika sendiri. Bagaimanakah sikapnya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan? Ini bagaimana dia bisa bersosialisasi, ya? Ini mudah kok untuk nomor 7 ini, teman-teman. Oke, kita lihat yang di A ya. Jika anggota kelompok dapat diajak bekerja sama dengan baik, dia akan menyesuaikan. Ini yang A berarti saya bisa katakan pilih-pilih teman ya. Kalau yang B, jika suka mengerjakan sendiri dan lebih suka mengerjakan sendiri dan lebih memuaskan. Nah, ini yang B, kita ini lagi dituntut untuk bisa bekerja kelompok, malah kita memilih untuk bekerja secara individu. Ini tidak disarankan. Kita tinggalkan yang di B. Kita lihat yang C, teman-teman. Bisa bekerja sama dengan teman sekelompok yang rajin. Nah, sini A dan B ini sama-sama bukan diskriminasi, ya, pilih-pilih teman. Saya bisa katakan seperti itu. Padahal ini tugas kelompok. Kemudian kita lihat yang D, bisa bekerja sama karena bekerja sama pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, ini yang D ini menunjukkan bahwa kolaborasi memiliki manfaat meskipun dia lebih suka bekerja sendiri, namun dia bisa keluar dari zona nyamannya. Dia bisa bersosialisasi, yang mana ketika diberikan tugas kelompok, berarti otomatis dia harus mampu bekerja sama pada siapapun itu yang ada dalam kelompoknya. Ya, nomor 7, jawabannya yang D ya teman-teman. Dari semua opsi jawaban yang ada, yang paling baik itu ada di D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Andini merupakan seorang bidan yang diterima CPNS dengan penempatan kerja di salah satu desa terpencil. Ketika seminggu baru bekerja, ia menyadari bahwa untuk membeli kebutuhan pokok yang lengkap, ia harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Bahkan akses jalan masih belum bagus. Ia merasa sangat tertekan dengan kondisi tersebut. Maka sikap Andini sebaiknya adalah, ini katanya ditempatkan di daerah yang jauh, namun dia merasa tertekan. Ya, bagaimanakah dia harus bersikap menghadapi situasi yang seperti ini? Oke, kita lihat yang A, langsung saja. Menghubungi pihak terkait untuk meminta perbaikan akses jalan dan fasilitas di desa tersebut. Nah, sini yang A ini baik ya, karena mengupayakan perbaikan agar pemerintah dapat membantu desa tersebut dalam meningkatkan fasilitas pelayanan bukan pelayanan publik dah, meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas yang ada di desa tersebut. Yang A lumayan positif, positif kita simpan dulu. Kita lihat yang B, membuat rencana untuk pindah. Baru CPNS, kau minta pindah. Padahal di dalam perjanjian klien CPNS itu tidak boleh mengajukan pindah selama 10 tahun. Ya, yang B kita tinggalkan saja, teman-teman. Kemudian kita lihat C, mengajukan permohonan pindah tugas. Ini sama ya, membuat pengajuan permohonan pindah tugas. Padahal itu tidak diperbolehkan ya. C dan B itu sama. Kemudian kita lihat yang D, menerima kondisi tersebut dan mencari cara untuk beradaptasi seperti merencanakan perjalanan belanja kebutuhan pokok secara berkala. Di sini yang mana paling baik? A atau D? Yang D ya, teman-teman. Nah, sini karena dia sudah memilih lokasi tersebut, jadi otomatis dia harus bisa menerima kondisi yang ada dan harus beradaptasi. Dan untuk mengatasi masalah dia yang merasa bahwa untuk
membeli kebutuhan pokok itu perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Jadi solusi yang harus dia lakukan adalah merencanakan perjalanan untuk melakukan pembelian kebutuhan pokok secara berkala. Jadi jangan sampai kebutuhan pokok yang ia inginkan itu tidak terpenuhi. Jadi dia harus punya rencana yang baik bagaimana mengatasi permasalahan yang dia hadapi itu kondisi jalan yang kurang memadai dalam mengakses pasar ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya seperti itu. Jadi nomor 8 jawabannya ada di D ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Saat berbelanja di supermarket, tiba-tiba Anda melihat seorang ibu-ibu yang pingsan dan dikerumuni oleh orang. Anda mengetahui beberapa langkah pertolongan pertama. Akan tetapi, Anda bukan seorang tenaga medis. Nah, bagaimana sikap Anda? Oke, ini bagus. Ya, ini ternyata misalnya ada orang yang pingsan. Orang tenaga medis tuh nggak ada di situ. Jadi apa yang langkah paling tepat yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat yang A. Saya akan membantunya jika tidak ada yang berani membantunya setelah 3 menit. Nah, ini eh, menunggu lama ya, menunggu 3 menit itu tentunya akan memperburuk situasi karena ini adalah keadaan darurat ya. Kalau menunggu itu akan kita tidak meminta-minta itu sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian kita lihat yang B, saya memberikan pertolongan pertama. Nah, kalau pertolongan pertama ini ya yang kita ketahui bahwa semua orang eh, mampu untuk mampu berarti semua orang bisa untuk melakukan pertolongan pertama walaupun orang tersebut orang-orang sekitar tersebut itu bukan seorang tenaga medis. Jadi semua orang bisa memberikan pertolongan pertama, ya. Yang B, kemudian yang C, saya memberikan pertolongan jika disetujui oleh orang-orang. Ini double oleh orang-orang. Nah, ini yang C ini bahasa dia membantu, tetapi eh, apa ya? Kalau harus menunggu persetujuan orang itu kurang lebih akan memakan waktu karena ini kondisinya lagi keadaan darurat, jadi harus kita cepat dan tanggap seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang D, lebih baik menunggu pihak medis. Nah, ini lebih lama lagi. Padahal yang kita mau ini tindakan yang cepat yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi, mana yang paling baik, teman-teman? Nah, yang B ya, karena memberikan pertolongan pertama itu bisa dilakukan oleh semua orang walaupun dia bukan seorang tenaga medis. Ya. Nomor 9, jawabannya ada di B. Oke, soal terakhir. Hari ini rekan kerja Anda mengeluh bahwa dia merasa kesulitan mengerjakan tugasnya karena ia belum pernah sama sekali mendapatkan tugas seperti ini sebelumnya. Maka yang Anda lakukan apa? Silakan, teman-teman. Apakah memintanya untuk berguru kepada rekan kerja yang lebih kompeten? Nah, sini. Ataukah mencoba menelaah pekerjaannya dan akan saya bantu jika saya bisa, ataukah saya akan fokus dengan pekerjaan saya, ataukah mencoba membantu sebisa saya? Nah, nih, apakah yang A? Kalau yang A ini, eh, padahal ya, di situ eh, kegiatan menolong itu baiknya harus kita lakukan terlebih dahulu tanpa memindahkan kepada orang lain, teman-teman. Ya, itu harus kita bisa atasi terlebih dahulu. Ya, harus bisa menyelesaikan. Ketika ada orang meminta tolong, kita tidak boleh memberikan eh, eh, kepercayaan itu kepada orang lain, ya. Ini memberikannya kepada ke pihak lain lagi. Ini yang A.
kita tinggalkan. Kemudian yang B mencoba menelaah pekerjaannya dan akan membantunya. Ini menunjukkan sikap proaktif dah, teman-teman. Ini proaktif dan kolaboratif. Dia mencoba menelaah dulu. Dia lihat apakah tugasnya uh, tugasnya ini dapat ia kerjakan, ya, dapat ia kerjakan, dan pendekatan yang mencerminkan rasa tanggung jawab uh, terdapat keberhasilan dari tim, ya. Ini uh, yang B ini mencoba menelaah pekerjaan dan saya akan bantu jika saya bisa. Jadi kita telah dulu apakah tugasnya ini bisa kita kerjakan, ya, bisa kita kerjakan. Kalau bisa kita kerjakan, ya kita kita yang akan selesaikan. Namun ketika tidak bisa diselesaikan, yang kita berikan ke orang lain, ke yang A ini tadi, ya, tadi meminta untuk berguru ke orang lain. Namun dalam suatu permasalahannya, saya katakan tadi bahwa harus bisa diselesaikan dalam internal dulu. Kita dulu yang harus menyelesaikannya, baru ke orang lain. Jadi untuk nomor 10 di sini, ya, dari semua opsi jawaban yang ada, yang 4 ini, yang B adalah yang paling baik karena eh, dia mau menolong terlebih dahulu, ya. Oke, nomor 10 jawabannya ada di yang B, ya, teman-teman semua. Oke, kita sudah sampai di latihan soal, ya. Ini saya akan share link quizisnya maksimal pukul, di sini sudah pukul 21.42, jadi maksimal saya akan share 10 menit lagi, ya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya, quizisnya, ya. Oke, teman-teman semua, malam hari ini bertahan sampai di jam 21.42, ya. Itu ada 4 orang. Jadi untuk malam hari ini cukup. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga yang akan tes tanggal 6, ya, Kak Sakina, ya, yang akan paling dekat tesnya pada minggu ini, itu semoga bisa dilancarkan tesnya, dan semoga mendapatkan soal-soal yang mudah untuk teman-teman bisa jawab dan punya poin yang tinggi. Oke, sekian dari saya malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amin ya Kak, ya. Semoga lolos, ya, amin.